Bismillahirrahmanirrahim. 20 tentang ini dia, tentang tugas tambahan guru selaku wakil kepala madrasah. Di Juknis ini, jadi sebelum masuk ke RPP, kita terakhir masuk RPP karena kalau kita langsung bahas RPP, jujur itu adalah ending dari pertemuan kita sebenarnya. Ada beberapa proses-proses yang perlu saya jelaskan dulu sebelum masuk ke sana, supaya teman-teman paham seperti apa kondisi pembelajaran darurat terutama, yakni SK Dirjen 2791 yang perlu juga kita sosialisasikan, karena itulah nanti dasar dalam penyusunan RPP. Namun terlebih dahulu saya menyampaikan ini kepada teman-teman tentang SK Dirjen 1531 ini terkait dengan persoalan wakamat. Walaupun jadi mendahului pertemuan nanti, saya secara internal menyampaikan kepada teman-teman bahwa dalam waktu dekat, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta, itu kita akan mengaplikasikan, mengimplementasikan Juknis pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Terutama teman-teman wakil kepala madrasah yang sudah mencapai atau melebihi masa kerja 2 tahun. Saya pikir hampir semua di setiap madrasah itu wakamatnya sudah lebih dari 2 tahun. Mungkin sudah ada yang mendekati 1 dekade malah, atau bahkan sudah melebihi 1 periode 5 tahun. Kalau di sini saya pikir tidak, karena kita lihat wakamannya ya tidak ada yang terlalu tua. Kalau yang TSN Matampon itu saya melihat ada beberapa wakamat yang memang. Nah, masa kerja wakamat sesuai dengan yang diatur Juknis ini selama 2 tahun. 2 tahun berikutnya maka dilakukan lagi pergantian dengan mekanisme pemilihan. Kalau dulu pengangkatan wakil kepala madrasah itu hanya dengan dipenunjukkan langsung atau ditunjuk langsung oleh kepala madrasah. Nah, dengan terbitnya Juknis ini atau SK Dirjen ini yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian wakamat ini, maka kita merujuk pada Juknis ini. Di Juknis ini dijelaskan bahwa proses pengangkatan guru atau pemberian tugas tambahan guru sebagai wakamat itu harus melalui mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme pemilihan. Apakah itu di madrasah negeri maupun di madrasah swasta sama. Cuma mekanismenya sama, cuma kuantitasnya yang berbeda. Jadi dimulai dengan pembentukan panitia dulu. Awalnya pembentukan panitia, kemudian panitia ini yang bekerja mempersiapkan proses pemilihan balon dan proses pemilihan calon. Itu jadi setelah dibentuk panitia bekerja ya, menjaring siapa bakal balon yang dimasukkan. Jadi kalau di madrasah negeri itu balon ditetapkan 5 orang per bidangnya. Gitu. Karena di Juknis ini ditetapkan juga madrasah memiliki minimal 1 wakamat, paling banyak 4. Tergantung dan kriteria jumlah wakamat itu tetap mengikuti dengan jumlah yang sebelumnya berdasarkan rombel. Nah, berapa rombel bisa wakamat 2, 3 atau 4 atau bahkan 1. Itu. Tapi tetap harus melakukan proses pemilihan. Proses pemilihan itu dilakukan oleh panitia. Panitia melakukan penjaringan balon. Jadi nama-nama yang masuk pada balon tersebut itu diusulkan dari teman-teman guru. Dari teman-teman guru, setelah ada nama, panitia menjaring, melakukan seleksi. Ya, sambil minum ya. Jadi panitia melakukan seleksi. Ya, dalam hal tersebut nanti balon ini ya dari 5 diseleksi
kemudian ada pemaparan visi misi. Jadi tidak lagi sekedar tunjuk karena faktor kedekatan dengan kepala madrasah sehingga langsung ditunjuk menjadi wakil kepala madrasah, tidak. Tapi harus ada proses pemilihan, dipilih oleh teman-teman guru. Setiap guru itu memiliki satu suara. Dan pada hari tersebut, pada hari pemilihan tersebut, satu suara itu tidak boleh diwakili. Jadi kalau misalnya di MTS Al Faizun ini punya guru sekitar 25 orang guru misalkan, maka ada 25 suara yang terbagi. Kalau misalkan MTS Al Faizun ini ada 3 wakamatnya, satu mungkin akademik, humas, dan kesiswaan misalkan, maka di sini di tiga bidang wakamat ini berarti maksimal ada 9 calon. Setiap bidang 3 orang calon, dan setiap calon itu boleh maksimal mencalonkan diri pada 2 bidang. Contohnya misalnya Pak Ustaz Said yang mungkin mencalonkan diri di bidang akademik, juga Pak Ustaz Said bisa mencalonkan diri di bidang humas, tetapi tidak bisa mencalonkan ke semuanya. Kalau misalnya 3 bidang, berarti maksimal hanya 2, ya, seperti itu. Kalau untuk di tingkat madrasah swasta itu maksimal 3 calonnya. Jadi dari 3 calon ini, kalau sudah pemaparan, ya, kemudian dipilih pemaparan visi, maka dilakukanlah proses pemilihan. Bisa saja mungkin ada yang jatuh di situ. Dari proses pemilihan itu mungkin ada yang jatuh, kemudian ataukah mungkin ketiganya lolos. Setelah 3 calon ini lolos, barulah 3 calon ini disodorkan ke kepala madrasah. Endingnya tetap kepala madrasah yang melakukan proses pemilihan. Jadi endingnya keputusan itu langsung keputusan endingnya itu tetap pada kepala madrasah. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, bisa saja mungkin 3 calon ini yang diajukan semua, setelah diminta kesediaannya oleh ibu atau kepala madrasah, bisa saja semuanya bersedia, atau bisa saja semuanya tidak bersedia, ataukah di antara mereka ada yang tidak bersedia salah satunya. Kalau mungkin setelah semuanya ditanya kesediaannya dan semuanya bersedia, maka tinggal kepala madrasah yang memilih berdasarkan kriteria pemilihannya. Bahwa kriteria yang ditetapkan oleh kepala madrasah bahwa saya lebih memilih ini. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi insya Allah nanti malam mungkin lewat penjelasan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama atau lewat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, itu semua teman-teman kepala madrasah nanti akan disampaikan dan diminta untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan juknis tersebut. Jadi esok lusa ketika nanti Ibu Kepala Madrasah setelah mengikuti rapat tersebut dan menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita akan melakukan proses pemilihan, saya berharap teman-teman sudah paham semua. Tidak ada lagi mengatakan agasi Elona kepala sekolero. Itu. Artinya karena lewat ini saya langsung mendahului sosialisasi nanti malam, saya langsung menyampaikan kepada teman-teman sebagai madrasah binaan saya, ketika esok lusa Ibu Kepala Madrasah menyampaikan untuk diimplementasikan juknis tersebut, ya pasti teman-teman sudah paham, oh ya, tidak ada lagi yang mengatakan untuk apa lagi dilakukan proses pemilihan, kenapa bukan itu saja yang diteruskan. Boleh saja itu diteruskan, tapi harus melalui pemilihan lagi. Begitu ya teman-teman sekalian. Termasuk juga masa jabatan wakil kepala madrasah, itu maksimal 2 tahun untuk 1 periode. Setelah menjabat, setelah selesai 2 tahun, boleh dipilih untuk periode keduanya. Jadi 4 tahun. Tapi setelah menjabat sampai 2 tahun berikutnya sudah 2 periode, maka untuk periode ketiga tidak boleh lagi. Harus jeda 1 periode baru boleh diusulkan kembali. Jadi maksimal itu, kalau dulu kan jabatan wakamat itu gampang saja diperoleh.
Lebih-lebih misalnya teman-teman yang guru sertifikasi datang ambil jam, tidak cukup jamnya langsung kamu wakamat. Kan begitu? Tinggal bagi-bagi kue. Sekarang tidak. Wakamat bukan sebuah kue yang bukanlah pai yang harus dibagi-bagi, dipotong-potong seenaknya sesuai dengan seleranya, tidak. Tetapi wakamat adalah sebuah jabatan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tidak salah proses pemilihan ini sama dengan pemilihan rektor di universitas barangkali ya, atau ya rektor di perguruan tinggi. Begitu. Rektor dipilih lewat senat. Selanjutnya ketika sudah ada nama calon yang terpilih diajukan di kementerian, kementerianlah yang menetapkan. Persis. Jadi wakamat ini adalah jabatan publik di madrasah. Jadi harus ada pemaparan visi misi ya. Teman-teman wakamat, mungkin misalnya misinya ketika teman-teman menjadi wakamat akademik, wakamat kesiswaan, wakamat humas. Seperti itu teman-teman sekalian. Karena diharapkan nantinya wakamat ini lebih berperan bersama-sama dengan kepala madrasah. Kalau selama ini kan mungkin ketika ada kebijakan, ada persoalan teknis itu banyak didorong kepala madrasah saja. Mungkin ada kebijakan hal-hal yang harus dilakukan ketika, taruhlah contohnya terkait dengan pendidikan inklusi misalnya. Ketika pendidikan inklusi ada program masuk di sini, pendidikan inklusi, dan ternyata program itu tidak berjalan, ketika gurunya ditanya, kenapa program ini tidak berjalan? Ya wakamatnya tidak mau bergerak. Ya, semestinya itu menjadi, kelak nanti itu adalah ranah teman-teman wakamat, dan kepala madrasah hanya penentu policy saja, artinya dalam konteks penentu kebijakan. Begitu ya teman-teman, sebagai pemberi artinya informasi awal yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi ya insya Allah mendahului itu. Nah saya pikir insya Allah akan asik itu. Akan asik itu, ada pemaparan visi-visi. Mungkin kalau di MTS Al-Paisun ini saya pikir tidak terlalu menjadi soal. Kenapa? Karena antara satu guru dan guru yang lain itu capability-nya atau kompetensi guru itu dihafal mati. Tapi yang akan menarik itu di sekolah negeri. Di sekolah negeri yang jumlah gurunya besar, yang mungkin saja wakamatnya itu saja terus. Ya, dari 10 tahun yang lalu orang itu menjadi wakamat, sekarang masih menjadi wakamat. Mungkin kalau tidak ada reformasi, maka terus akan menjadi wakamat sampai pensiun. Itu, kalau dia seorang PNS misalkan. Nah, dan bisa jadi nanti ada mungkin kalau di sekolah besar itu bisa jadi ada yang mungkin selama ini tidak punya kompetensi, tapi tidak diberikan peran, tidak berikan akses untuk masuk ke sana. Jadi kebijakan di sebuah sekolah itu monoton. Warna kebijakan itu tidak bervariasi. Kenapa? Karena penentu kebijakan hanya pasti itu terus, dan terkesan di madrasah ada semacam tirani. Ya, semacam tirani, kalau yang ini naik maka yang wakamatnya pasti ini. Begitu. Jadi ini yang artinya dengan adanya juknis ini sangat bagus sekali, sangat terdobrak. Kemudian usia jabatan wakamat itu sudah dibatasi. Maksimal 54 tahun. Jadi 54 tahun maksimal itu. Persis sama dengan proses pengangkatan pengawas. Pengawas itu kalau lewat dari 54 tahun itu mohon maaf saja. Jadi kemarin itu di MTS Watampo ini kan banyak guru yang senior itu. Ya sudah pasti tidak bisa terjaring untuk sebagai wakamat, terutama mereka yang bersiap-siap misalnya mendekati pensiun, mungkin 2-3 tahun lagi menjadi pensiun, itu tidak bisa lagi terwakili. Kalaupun dia sertifikasi dan menggunakan jam wakamat itu sebagai jam tambahan, maka mohon maaf saja terpaksa harus merelakan itu dan harus memenuhi jamnya 24 itu dengan jam tatap muka. Jadi harapannya seperti itu. Tidak ada lagi
jabatan wakamat terutama yang di swasta itu yang gampang sekali ditunjuk menjadi wakamat karena sekedar pemenuhan jam. Tiba-tiba masuk dan dianggap senior dengan sertifikasi yang mungkin kompetensinya yang tidak berkompetens, tapi karena dia butuh jam 12 jam itu, maka diberikanlah wakamat. Yang berkompetens itu tidak diberikan tugas tambahan sebagai wakamat karena dianggap bahwa tidak memerlukan jam tersebut. Nah sekarang base pemilihannya, base pengangkatannya bukan lagi berbasis kebutuhan jam, tetapi berbasis kompetensi. Karena tidak mungkin teman-teman yang lain akan memilih kalau tidak berkompeten. Begitu kan? Tidak mungkin misalnya saya yang mencalonkan diri sebagai wakamat, tetapi ketika pemaparan visi misi dan tidak bagus dan kinerja saya tidak bagus, teman-teman mungkin tidak akan memilih saya. Begitu, karena kalau di negeri itu akan asyik. Kalau lima calon, maka 3 yang terusulkan. Jadi otomatis ada yang 2 yang gugur. Jadi yang masuk ini ya otomatis orang-orang yang memang sudah punya visi. Kalau saya misalnya menjadi wakamat kesiswaan, maka insya Allah standar kegiatan siswa akan aktif, pramuka akan aktif, begitu. Jadi itu teman-teman sekalian, insya Allah nanti kalau itu kita laksanakan. Jadi kan selama ini kita sudah melakukan proses pemilihan untuk anak-anak kita. Kita mengajari mereka berdemokrasi. Ini dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS misalkan. Begitu kan sistem election. Kalau ini kan semi election juga. Nah, kalau siswa kita ajarkan berdemokrasi, ya guru juga harus siap berdemokrasi lewat pemilihan. Begitu ya teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Kemudian sebagai pengantar yang kedua, walaupun judulnya ini adalah penyusunan rencana pembelajaran RPP, ya kalau saya melihat ini sangat ringan sekali. Apalagi teman-teman yang sudah pengalaman itu, pengalaman membuat RPP yang sampai 5 lembar satu kali pertemuan. Yang sekarang kan kita mau sederhanakan jadi 1, gampang sekali. Yang susah itu menambah, yang gampang itu mengurangi, kan tinggal mengurangi. Nanti bagaimana pengurangannya nanti kita bersama-sama membahas. Tapi sebelum itu saya akan masuk pada yang terpenting juga yang harus kita laksanakan pada hari ini atau sekolah harus menyelesaikannya sebelum rangkaian tahun pelajaran awal tahun pelajaran, yakni penyusunan dokumen 1. Apalagi dalam kondisi saat ini teman-teman sekalian, kita dalam kondisi masa pandemik COVID-19. Kondisi COVID-19 ini hampir semua lini, hampir semua sendi-sendi kehidupan itu mengalami perubahan. Bukan hanya persoalan ekonomi, kehidupan sosial, beribadah, bahkan dalam sektor pendidikan ini yang pertama terdampak. Dampak pertama, tidak ada kegiatan pembelajaran tatap muka. Ini yang pertama yang kita dirasakan. Praktis saat ini sudah sekarang memasuki bulan ke-4 ya. Sejak Maret kemarin kita mulai tidak melaksanakan proses pembelajaran, sampai detik ini pun kita belum melaksanakannya. Dan kemungkinan besar ya kondisi ini kita akan hadapi. Itulah kenapa kami di tingkat Pokjawas pengawas, kita sudah membahas ini di Pokjawas nasional, di Pokjawas provinsi juga kami sudah membahas itu, dan beberapa pertemuan yang lalu kami mengikuti pertemuannya dengan tim TAS dan Pokjawas nasional membahas persoalan bagaimana dokumen 1 kurikulum di masa darurat ini. Dan sampai saat ini alhamdulillah kemarin kita sudah juga memfinalisasikan yakni panduan kepengawasan di
masa pandemik. Saat ini tinggal kami menunggu hasil uji publik dengan para kepala bidang dan uji akademik dari pakar, tentunya pakar-pakar tentang kepengawasan. Yang jelas di tingkat nasional kami sudah menggarap itu. Alhamdulillah, dan termasuk juga tentang KTSP. Yang selama ini pemahaman kita, teman-teman sekalian, kalau tidak salah juga beberapa tahun lalu ya, kita lakukan penyusunan KTSP, tapi dalam kondisi normal. Nah, saat ini teman-teman sekalian, khusus untuk di lembaga pendidikan, baik itu di sekolah maupun madrasah, kita melakukan penyusunan KTSP, terutama KTSP dokumen 1 tahun pelajaran 2020-2021 ini dengan berbasis kondisi yang kita hadapi sekarang. Termasuk juga di dalam KTSP ini, ya, yang dibahas apa yang mesti dilakukan teman-teman guru, termasuk juga pada penyusunan administrasi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi makanya saya tidak langsung masuk pada RPP, karena RPP itu adalah ending, ujung dari pertemuan kita pada hari ini. Dan harus ada proses dulu sebelum masuk ke sana. Nah, kalau kita melihat, teman-teman sekalian, ini juknis penyusunan KTSP, ini masih juknis tahun 2019 dalam konteks dalam kondisi normal. Sementara yang baru-baru ini kita bicarakan adalah dokumen kurikulum masa darurat. Jadi ini yang perlu teman-teman, masa darurat. Karena kita tahu bersama, ya kondisi kita alami bersama saat sekarang ini, walaupun nanti tanggal 13 Juli sekolah sudah buka, tapi proses pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Kenapa? Kebetulan Kabupaten Lebone ini belum masuk zona hijau. Praktis di Sulawesi Selatan berdasarkan data dari Satgas itu hanya ada satu kabupaten, yakni Toraja Utara. Jadi hanya itulah yang boleh melakukan pembelajaran secara tatap muka. Karena di masa darurat ini ada dua jalan yang diberikan kepada kita selaku guru, yakni konteks pembelajaran tatap muka secara kelas yang biasanya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara tatap muka pun tetap harus mengikuti protokoleran COVID-19. Dalam konteks ini, ya, APD, siswa dan guru harus menggunakan masker. Kemudian yang kedua, tetap menjaga jarak. Selanjutnya, sekolah menyediakan tempat cuci tangan di setiap kelas. Di depan kelas itu yang perlu jadi hal yang pertama perlu kita laksanakan sebelum ini. Walaupun saat ini kita mengatakan bahwa kenapa meski harus ada cuci tangan padahal siswa belum masuk. Persoalan normal tidak normalnya itu adalah kewenangan Satgas yang menentukan. Bisa jadi tiba-tiba mungkin kondisi sudah membaik, sudah tidak ada lagi penambahan kasus, maka tiba-tiba mungkin misalnya bulan September, tiba-tiba ada pengumuman mengatakan bahwa Bone sudah zona hijau, sudah boleh melaksanakan, tapi dengan konteks pembelajaran yang mengikuti protokoleran COVID-19. Berarti salah satu persyaratannya adalah harus ada tempat cuci tangan. Dan yang terpenting, teman-teman, harus ada izin dari orang tua. Orang tua, Pak. Jadi harus ada izin dari orang tua. Apapun itu, kita harus minta izin dari orang tua. Kalau orang tua mengizinkan, kalau tidak maka jangan dipaksakan. Itu yang terpenting teman-teman sekalian. Nah, saya kembali pada dokumen ini.
Jadi alhamdulillah draft dokumen satu kurikulum madrasah ini telah jadi dengan masa darurat. Jadi semuanya mengikuti kondisi darurat. Saya langsung menjelaskan secara per lembar, jadi sebelum masuk ya, tidak apa-apa ya. Jadi supaya teman-teman sudah langsung bisa memahami semua penyusunannya. Jadi kita lihat dari ini sampulnya. Yang membedakan sampul lama di sini di atas tertulis suplemen kurikulum darurat. Jadi sebelum masuk lebih jauh, saya harus menjelaskan kepada teman-teman bahwa suplemen kurikulum ini digunakan hanya pada masa darurat. Pada masa darurat. Artinya, ketika setelah masa darurat, kita meninggalkan ini. Dokumen satu ini berlaku atau digunakan pada masa darurat. Ketika sudah ada pernyataan dari pemerintah mengatakan kita sudah keluar dari masa pandemik, sudah tidak lagi masa darurat, maka kurikulum ini ditinggalkan dan kembali pada kurikulum normal. Itu teman-teman sekalian. Nah, pada kurikulum darurat ini banyak hal yang kita lakukan penyesuaian-penyesuaian. Terutama pada struktur muatan kurikulum yang mungkin teman-teman yang ada kaitan langsung dengan teman-teman guru mapel. Kalau persoalan dokumen ini kan persoalannya tim pengembang, tapi kebutuhannya tetap sama teman-teman juga, terutama di struktur kurikulum, ya. Nah, itu mulai dari sampul. Saya pikir nanti ini akan saya berikan kepada Wakamat Akademik, ya mungkin sebagai ketua tim pengembang, ataukah mungkin siapa saja yang termasuk dalam tim pengembang ini. Dalam susunan jadi ini dokumennya yang saya pikir yang berbeda paling di sampul tinggal memasukkan identitas. Format kami sudah sediakan, gitu ya. Tinggal isi nama sekolah contohnya disusun dalam rangka memberikan arah pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pendidikan di masa pandemik 19 di MTS Al-Faisun Palaka. Tim pengembangnya tentu pengembang MTS Al-Faisun dan Kabupaten Bone. Kementeriannya tinggal diisi. Lembar penetapan ditetapkan oleh Kepala Madrasah dan Komite. Ya. Itu. Kemudian pengesahannya yang disahkan oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini seksi pendidikan madrasah untuk tingkat MTS. Lanjut, kata pengantar saya pikir tidak ada masalah, redaksinya bisa diambil secara utuh, bisa juga dirubah sesuai dengan kondisi dan identitas sekolah tinggal isi saja yang kosong, yang titik-titik itu, kemudian tanggal berapa penyusunannya, siapa kepala madrasahnya. Daftar isi saya pikir aman. Yang banyak perubahan kita mulai dari latar belakang. Latar belakang saya pikir aman, hampir semua bersifat dari deduktif, induktif. Kemudian yang berbasis dasar hukum. Dasar hukum yang menjadi dasar hukum tentunya adalah KMA 183 tahun 2019, kita mengambil aturan terbaru, dan KMA 184 tentang pedoman implementasi kurikulum madrasah. Kemudian, kalau ini masa darurat semua, masa normal semua ya. Kemudian SK Dirjen 6981 tentang penyusunan KTSP. Ini yang baru. Yang baru itu atau yang kita masukkan itu adalah yang berwarna kuning. Contohnya SK Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Itu yang kita masukkan. Jelas kelihatan di belakang? Oke. Itu. Kemudian SK Dirjen Pendis 2491 tentang kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan di sini yang kita gunakan adalah kalender pendidikan yang dikeluarkan SK Dirjen, kemudian sudah
diimplementasikan di tingkat kabupaten kota. Saya pikir Kemenak Kabupaten Bogor Kota sudah mengeluarkan kalender pendidikan terbaru yang disusun oleh Pok Jawa sendiri barangkali, ya. Itu, jadi sudah ada yang sudah ditantangani oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan mengetahui Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Kalau tidak, filenya ada di sini, nanti saya berikan. Oke, kemudian, ini tambahan juga SK Dirjen Pendis 2791. Bagaimana SK Dirjen ini? Apakah teman-teman sudah memiliki atau belum? SK Dirjen 2791. Ya, SK Dirjen ini tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah. Apa yang semestinya lakukan guru dalam proses pembelajaran, dalam proses persiapan, proses pembelajaran dan proses penilaian. Ini semuanya diatur di SK Dirjen ini dan juga diatur dalam kurikulum ini. Dan ini yang perlu sebelum kita susun RPP, teman-teman sekalian, ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita tidak berdasarkan kondisi saat ini, kondisi pandemik dan semua yang kita lakukan, misalnya dalam RPP tersebut tertulis memberikan penjelasan misalnya atau membagi kelompok secara live, maksudnya secara pembelajaran nyata, ternyata kita melakukan pembelajarannya secara virtual. Nah, ini yang bahasa-bahasa inilah yang akan kita masukkan di RPP. Misalnya ketika kita melakukan pembelajaran virtual dengan menggunakan aplikasi WA misalnya, maka itu harus tergambar di situ. Guru menggunakan aplikasi apa? Zoom kah, WA kah, Google Classroom kah, Edmodo kah, seperti itu, ya. Ataukah video call, terserah. Yang penting intinya berbasis virtual kalau teman-teman melakukan pembelajaran virtual. Oke, surat edaran melengkapi juga terkait dengan penyelenggaraan belajar di rumah, ya. Jadi surat edaran Kemendikbud nomor 15 juga ada pada edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 semua tentang kebijakan pendidikan di masa darurat. Kemudian surat edaran terkait dengan pembelajaran di rumah. Ya, ini penting teman-teman sekalian karena ada hal yang perlu kita pahami selaku guru dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di masa pandemik ini. Kalau dulu kita mengajar di rumah, di sekolah, otonominya guru dan siswa, domainnya hanya 2, gitu kan? Apa yang ibu guru lakukan, apa yang bapak ibu guru lakukan, atau tindakan yang bapak lakukan terhadap siswa itu belum tentu termonitor oleh orang tua. Nah, di masa pandemik, dengan pelaksanaan pembelajaran di rumah, tindakan yang kita lakukan, tapi Bapak Ibu, jadi kita lanjut lagi ya. Sampai di mana tadi? Oh ya, sampai di pendahuluan ya. Sampai di dasar hukum. Jadi ini tentang SK Dirjen nomor 2791 yang tentunya yang menjadi dasar tak ketika penyusunan administrasi pembelajaran secara umum dan penyusunan RPP. Jadi ini yang menjadi dasar. Nanti akan saya share lewat grup sebelum kita masuk penyusunan RPP. Tapi saya akan jelaskan juga lewat di struktur kurikulum ini. Karena isinya SK Dirjen itu juga sudah kami masukkan di sini. Lanjut, SK Dirjen Pendis tentang kurikulum darurat, ya, kurikulum masa darurat yang ini termasuk yang terakhir. Kemudian terkait dengan penyusunan dokumen kurikulum darurat ini, seperti saya katakan tadi sebagai acuan, ya, pedoman penyelenggaraan pembelajaran selama masa pandemik di madrasah. Jadi dilaksanakan sebagai acuan teknis dan pedoman pelaksanaan pembelajaran di madrasah.
Itu yang terutama dari sekian banyak tujuannya, itu esensinya yang utama. Kemudian ya, untuk memastikan bahwa anak itu tetap mendapatkan layanan pendidikan. Landasan prinsipnya saya pikir tidak ada yang berubah, sama, tinggal disesuaikan dengan masa pandemik ini, masa darurat, baik itu landasan filosofis, landasan sosiologi, landasan psikopedagogiknya. Kemudian prinsip pengembangannya, saya pikir tidak ada yang berubah, kita aplikasi saja, adaptasi saja semua. Kemudian, nah ini yang di bab 2 yang mulai ada perubahan, jadi hampir setiap perubahan itu kita beri tanda merah. Di sini tentunya di bab 2 visi, misi, tujuan menyesuaikan pada visi, misi madrasah. Kalau ternyata seperti apa yang tadi disampaikan Ibu Kepala, bahwa kita akan menjadikan madrasah kita adalah madrasah PPI, penyelenggara pendidikan inklusif, tentunya harus tertuang pada visi misi juga. Ya, jadi tertuang bagaimana menuangkan terutama pada visi tersebut, bagaimana pendidikan secara universal, secara menyeluruh, tanpa membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Tentu itu adalah yang menjadi landasan filosofi daripada pendidikan inklusi. Jadi tertuang di sini. Misinya pun demikian. Misinya tentu melakukan contohnya pembelajaran, melakukan proses pengelolaan kurikulum yang adaptif, yang mengadaptasi atau yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Saya pikir sesuai dengan tujuan madrasah. Kemudian kerangka dasar, di sini mungkin yang kita mulai masuk pemahaman. Kerangka dasar, struktur dan muatan kurikulum darurat. Sekali lagi kita berdasar pada kondisi darurat, bukan kondisi normal. Ya, kita berdasar pada kondisi darurat, bukan kondisi normal. Walaupun nanti administrasi kita tetap juga kita mengacu pada normal, ketika nanti situasi berubah, tidak ada lagi perubahan, kita lanjut. Tetapi aplikasinya tetap harus mengikuti pada kondisi darurat. Oke, konsepnya tentu dilaksanakan pada masa darurat. Selepas itu, lepas masa darurat, tinggalkan. Modifikasi, ya, tetap diperlukan. Kemudian inovasi serta kreativitas guru sangat diharapkan untuk menjawab tantangan yang ada dalam kondisi masa darurat ini. Kemudian anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan. Nah, ini yang saya katakan tadi, kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat 19. Hal-hal yang perlu dipersiapkan madrasah ini tadi, yang katakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, penataan kelas yang memenuhi physical distancing, ya, bilik untuk penyemprotan desinfektan, alat pengukur suhu, saya pikir sudah ada, masker cadangan, optimalisasi fungsi UKS secara menyeluruh. Tapi itu urusan sekolah, urusan teman-teman bagaimana mempersiapkan proses pembelajaran, perencanaan, teknik dan metode, materi, ya, materi yang sesuai dengan kondisi darurat. Itu. Nah, konsep pembelajaran masa darurat ini juga tertuang di sini, konsep pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran pada masa darurat dilakukan berpedoman pada kalender pendidikan. Itu yang pertama. Jadi tetap berpedoman pada kalender pendidikan. Tanggal 13 masuk belajar, masa orientasi atau apa lagi, matsama, ya, matsama selama 3 hari. Selanjutnya proses pembelajaran berjalan sesuai dengan kalender akademik. Begitu ya. Jadi kalender akademik tetap di akhir di semester 1 itu pada bulan Desember, diakhiri dengan penilaian atau assessment. Kemudian kegiatan pembelajaran. Perlu dicermati teman-teman sekalian. Kegiatan pembelajaran, ya, masa darurat dilakukan
tidak hanya untuk mencapai kompetensi dasar atau kurikulum, namun menitik beratkan pada penguatan karakter, praktik beribadah, peduli pada lingkungan, dan kesalehan sosial lainnya. Jadi begini teman-teman, di masa darurat ini perlu saya sampaikan, terutama dalam yang perlu kita pahami bahwa di masa darurat ini teman-teman guru tidak dituntut untuk melakukan pencapaian kompetensi secara normal. Paham maksudnya? Kalau misalnya di semester 6 ini, semester ganjil ini mungkin kita ada sekitar 8 KD misalnya, terlalu banyak ya, paling banyak sekitar 6 itu kayaknya yang paling maksimal. 6, tidak semua itu harus dituntut harus terpenuhi secara utuh. Tetapi guru diberikan kewenangan untuk memilih KD-KD mana yang dianggap esensial. Itu. Jadi dianggap esensial untuk diajarkan. Mungkin ada beberapa KD yang tidak esensial, maka tidak dituntut teman-teman untuk harus. Kalau beda dengan dulu, kalau kondisi normal dulu kan ketika kita mengajar, kita harus mengikuti tuntutan KD itu ya. Sehingga terkadang ada kesan bahwa guru seakan-akan dikebiri untuk mengejar target kompetensi dasar dan harus diselesaikan. Itu tidak. Dalam masa pandemik ini, guru diberikan kewenangan untuk memilih materi-materi atau kompetensi dasar yang esensial. Dan yang perlu yang ini menitik beratkan dalam kondisi pembelajaran tersebut ya pendidikan karakter, pendidikan akhlak, dan kesalehan lainnya. Tentang pendidikan sosialnya juga. Jadi kenapa? Karena kondisi anak-anak belajar sekarang itu dalam kondisi belajar dari rumah, jauh dari pemantauan guru. Oleh karena itu dalam konteks pembelajaran secara daring itu teman-teman juga tetap diharapkan untuk menitik beratkan pada kekuatan pendidikan karakter, terutama pelaksanaan praktek-praktek ibadah yang dilaksanakan di rumah. Begitu. Itu yang ini yang terpenting pada ini. Nah, kemudian untuk sekolah, saya pikir hal yang terpenting juga dilakukan sekolah, yakni melakukan pemetaan sinkronisasi, screening zona, maksudnya kondisi kesehatan guru. Ya, kondisi kesehatan. Tapi saya pikir ini juga menjadi bumerang. Kalau misalnya sekolah melakukan screening kesehatan terhadap guru-gurunya, pasti mungkin ada yang berpikir, wah, masa mungkin lagi di rapid. Ada kekhawatiran yang muncul, mungkin dia merasa normal, tapi tiba-tiba ketika di rapid ternyata positif. Akan stres lagi gurunya. Tentunya guru stres, waduh mati kita harus positif lagi ini. Ya. Belum lagi harus memikirkan penyusunan RPP belum selesai. Proses pembelajaran harus dilaksanakan, kuota berkurang, sertifikasi belum dibayar. Ya. Begitu ya, jadi itu teman-teman sekalian. Makanya sekolah itu jarang yang mau lakukan ini untuk pemetaan sendiri. Kemudian, ini yang kegiatan kasraman saya lewati saja, prinsip pembelajaran darurat tatap muka ya ini. Jadi prinsip pembelajaran di masa darurat itu tetap teman-teman kita lakukan secara terbatas, yakni baik secara daring maupun secara luring. Jadi kalau di MTS Al-Faisun ini ada siswa yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran daring tersebut, ada? Banyak ya. Berarti ini dituntut kreativitas tak teman-teman sekalian
untuk mengcombine, ya, combine melakukan proses pembelajaran secara daring dan secara luring. Karena semua siswa mampu atau memiliki fasilitas jaringan tersebut. Bisa jadi mungkin ada anak yang tidak memiliki HP karena kondisi ekonomi keluarga memenuhi kebutuhan proses pembelajaran secara terpaksa. Teman-teman guru harus mensiasati, ya, selain ada kegiatan daring juga harus ada kegiatan luring, luar jaringan. Apakah teman-teman lakukan dengan misalnya mengunjungi rumah siswa tersebut? Sudah mulai mati ke ya. Tapi ingat teman-teman sekalian, jadi sekarang ini proses pembelajaran daring itu sudah, kalau mungkin teman-teman berkritik, wah saya menggunakan aplikasi ini. Justru yang lagi viral sekarang, yang mendatangi siswa, dianggap bahwa dialah pejuang pendidikan. Ya, itu ibu kepalanya MI Dede Sepange, salah satunya. Itu di Jawa itu Pak justru malah lebih ekstrim lagi teman-teman. Ada guru yang kita lihat di berita, hampir semua siswanya itu tidak memiliki HP, dia datangi satu-satu dan tiap hari itu. Sebenarnya teman-teman begini, kegiatan itu banyak dilakukan. Teman-teman juga di wilayah Lapri sana memang yang banyak lakukan itu. Saya lihat di wilayah Lapri itu banyak, termasuk di Lamuru itu banyak yang melakukan kunjungan itu. Cuma begini, ketika mereka datang tidak sempat selfie, sehingga tidak diupload ke medsos. Yang sempat diupload ke medsos itulah yang dikenal, oh iya, begini. Padahal banyak, kemarin itu saya turun juga di wilayah Lamuru, itu banyak guru yang kewalahan. Karena di sana siswa tidak ada jaringan internet, tidak ada HP-nya. Yang lebih parah lagi, kalau didatangi gurunya, siswanya tidak ada. Oke, itu. Jadi datang gurunya pagi, tidak ada siswanya, ke kebun atau ke sawah. Datang sore, depi gagal lisu, malam didatangi. Jadi begitu teman-teman semua ya. Jadi kita mau tidak mau, kita harus siap menghadapi kondisi tersebut. Ya, itu kegiatannya. Jadi harus siap-siap dengan kondisi daring dan luring. Nah, kemudian ya tetap pembelajaran berlangsung di madrasah, rumah, dan lingkungan sekitar dengan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar di rumah. Ya seperti itu yang saya katakan tadi. Kemudian saya lewati saja karena ini saya pikir hal biasa saja. Oke, materi dan media pembelajaran di masa darurat. Nah, kita lihat di sini untuk materi senada dengan KD, guru memilih materi pembelajaran esensi untuk dijadikan prioritas dalam pembelajaran. Sedangkan materi lain dapat dipelajari peserta didik secara mandiri, memberikan pembelajaran yang diambil, yang dikumpulkan, dikembangkan dari buku atau hal-hal yang berkaitan. Jadi, seperti saya katakan tadi bahwa teman-teman dituntut untuk melakukan pemetaan yang mana yang esensial. Jangan hantam meratai. Kenapa? Karena ini masa darurat juga kita tidak dituntut untuk melakukan proses pencapaian KKD secara utuh. Kemudian di sisi lain kemarin ada pembatasan jam belajar di rumah. Itu yang harus kita sesuaikan. Jadi tidak mesti harus
sesuai dengan jam pembelajaran yang kita lakukan. Pertanyaannya nanti, apakah itu tertuang dalam RPP? Nanti kita bahas di RPP. Ya, oke. Kemudian metode pembelajaran, teman-teman guru tetap diminta untuk memilih atau melakukan seleksi metode apa yang cocok, ya, metode apa yang sesuai dengan proses pembelajaran untuk mengajarkan materi tersebut, gitu ya. Tetap dalam konteks ya materi yang umum, yang sekarang ini ada inquiry, ada problem based learning, ada project based learning, dan ada apa lagi itu, discovery learning. Itu tetap menggunakan metode-metode tersebut dan pendekatan-pendekatan saintifik lainnya. Tapi intinya itu kita harus melakukan seleksi. Kemudian media dan sumber belajar. Ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Selain teman-teman menggunakan fasilitas atau media secara online lainnya, sebenarnya di Kementerian Agama itu ada yang disiapkan pembelajaran secara online, yakni e-learning, ya, e-learning madrasah. Namun belum banyak guru yang menggunakan aplikasi ini. Kenapa? Mungkin sosialisasinya juga belum masif. Ditambah guru lebih banyak menggunakan aplikasi pembelajaran yang mungkin sebelum pandemik dia sudah kenal aplikasi tersebut. Contohnya tiba-tiba dia lebih banyak menggunakan aplikasi Google Classroom kah, kemudian Zoom kah, atau WA yang paling gampang itu. Nah, ya, satu hal lagi, biasanya pembelajaran ada kritikan teman-teman guru ini dari orang tua siswa, yakni dirasakan orang tua siswa lebih banyak pembelajaran selama berbasis daring ini, lebih banyak pembelajaran berbasis task atau berbasis tugas. Untuk itu teman-teman guru dituntut untuk melakukan inovasi metode pembelajaran yang lebih menarik terhadap siswa. Karena keluhannya orang tua sekarang itu katanya anaknya itu terlalu banyak. Katanya proses pembelajaran dia lakukan hanya berbasis task, maksudnya berbasis tugas. Sedikit-sedikit tugas, sedikit-sedikit tugas. Sehingga apa yang terjadi? Siswanya stres mengerjakan tugas yang terlalu banyak dalam waktu yang singkat, dalam kondisi stres tinggal di rumah, ikut tommy orang tuanya stres. Salah satu juga kelemahannya, proses pembelajaran yang dilakukan secara daring itu, mungkin sebelum pandemik, ada siswa yang mungkin di kelas aktivitasnya tidak begitu menonjol. Bahkan boleh dikatakan terbelakang. Tapi begitu proses pembelajaran secara daring, dalam konteks pemberian tugas-tugas itu, bisa jadi dia yang menonjol terlalu cepat. Mungkin cepat sekali. Padahal kalau sebelum-sebelumnya kita kenal, ya, digagan pego di kelas alena ni makutu. Tapi ketika daring, nah ini juga menjadi pertanyaan. Tugas-tugas tersebut bukan dia yang kerja, tapi bisa jadi orang tuanya, itu, atau bahkan keluarganya yang lain, kakaknya, atau mungkin kalau dia orang kaya pembantunya suruh kerja. Itu teman-teman sekalian. Jadi yang selanjutnya sebelum kita bahas lebih jauh tentang RPP, ini langkah-langkah pengelolaan pembelajaran di masa darurat. Hal yang harus dilakukan oleh madrasah. Tadi yang pertama melakukan screening, kemudian menetapkan model pengelolaan pembelajaran selama masa darurat. Tapi saya pikir persoalan model itu datangnya dari guru, dan tidak semua guru itu pasti sama model pembelajarannya. Pasti beda-beda, ya, tergantung kebutuhan siswa. Tapi yang jelas dalam KTSP ini tetap mencantumkan semua model yang ada dilakukan oleh guru. Termaktub keempat tersebut. Kemudian
ini yang terpenting. Jadi yang hitam-hitam itu saya anggap biasa. Ini yang terpenting. Yang perlu dilakukan madrasah yakni membentuk tim satgas atau ya tim siaga darurat untuk penanganan COVID di tingkat madrasah. Saya pikir ini yang belum terbentuk di sini. Ya, saya pikir ini. Jadi untuk ke depan untuk pemenuhan ini madrasah harus membentuk tim siaga penanggulangan COVID-19 di tingkat MTS, ya, yang terdiri dari unsur guru, tenaga kependidikan, komite, ya, kemudian bisa juga melibatkan tokoh masyarakat atau unsur-unsur yang ada di sekitar madrasah. Kebetulan di sekitar madrasah kita ada puskesmas, bisa dijadikan itu, bisa bekerja sama. Ya, ini bekerja sama dengan Kemenak dan gugus tugas penanganan COVID-19 setempat. Kemudian ini apa yang harus dilakukan guru? Tadi saya katakan yang pertama harus dilakukan guru, yakni punya SK Dirjen.